Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa anta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqash syamsa wal qamara ayataini min ayatillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 14 Syawal tahun 1442 Hijriah, terjadi fenomena alam dahsyat, yakni fenomena alam yang disebut dengan gerhana bulan total. Menurut para ahli astronomi atau ilmu falak, gerhana bulan total terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021 Masehi, dari mulai pukul 16:44 sampai dengan pukul 19:52. Dengan rincian, awal kontak gerhana pukul 16:44, mulai total pukul 18:11, tengah gerhana pukul 18:18, akhir gerhana total pukul 18:25, dan yang terakhir adalah akhir gerhana bulan total berakhir pada pukul 19:52. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gerhana bulan total pada tanggal 26 Mei tahun 2021 Masehi bukanlah kali pertama terjadi di dunia ini, khususnya di wilayah Indonesia. Sebelumnya pernah terjadi, misalnya yang saya catat pada tanggal 15 April tahun 2014 telah terjadi gerhana bulan total. Kemudian tanggal 8 Oktober tahun 2014, tanggal 28 September tahun 2015, kemudian tanggal 31 Januari tahun 2018, bahkan 5 bulan setelah itu di tahun yang sama, yaitu tahun 2018, tepatnya pada tanggal 28 Juli tahun 2018 terjadi kembali gerhana bulan total. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mitos, misteri nu atos-atosnya Pak, atau cerita bohong tentang gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, hampir merata di seluruh pelosok tanah air tercinta ini. Misalnya di Makassar di Sulawesi, apabila terjadi gerhana matahari, mereka menyebutnya dengan nama Sikenrai Mata Aloa, yang mengandung arti bahwa matahari sedang menikah, merid, kawin sareng bulan. Tuh nu jomblo isin atuh ku panon poe oge nikah maknya urang teu. Di Bali apabila terjadi gerhana disebut kepayang bulan atau kepayang matahari, karena katanya bulan dimakan oleh Batara Kala. Supaya Batara Kala tidak lantas menelan dan memakan bulan, maka dipukula lisung agar menghasilkan suara yang keras. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur gerhana disebut Grahono, karena bulan atau matahari dimakan oleh buto ijo. Maka supaya bulan tidak terus ditelan, dipukul kohkol agar menghasilkan suara yang keras. Di Jawa Barat gerhana disebut Samagaha,
karena bulan atau matahari dimakan ular naga. Janten sami di dahar nama mung beda nu ngadaharna. Di Bali mah ku Batara Kala, di Jawa Tengah Jawa Timur mah ku Buta Hejo, di Jawa Barat mah ku Orai Naga. Solusina oge sami, supados bulan tidak lantas dimakan tapi diutahkeun deui. Di Bali mah nenggelisung, di Jawa Tengah Jawa Timur mah nakol kohkol, mun di Jawa Barat mah Pak nakol naon? Wah sagala ditabehnya, sagala ditakol, panci, kaleng, kajibrut-jibrut ku urang Sunda mah ditabeh. Kaalaman kusim kuring waktu di kampung, di payun gitunya. Bahkan katanya orang yang hamil pun harus sembunyi di bawah kasur, di bawah ranjang, supaya ketika anaknya lahir henteu belang jika kuda zebra. Nah itu adalah mitos-mitos yang berkembang di Indonesia berkenaan dengan gerhana. Mitos tentang gerhana ternyata tidak hanya banyak beredar dan dikonsumsi bulat-bulat di dalam negeri saja. Bahkan di luar negeri pun banyak orang yang mempercayainya. Misalnya bangsa Inca kuno percaya bahwa ketika terjadi gerhana bulan itu pertanda jaguar akan memakan bulan. Tuh sarua palebah di dahar nama. Nya jeung orang Indonesia mung beda nu ngadaharna. Di luar negeri mah rada keren nu nuangna ge jaguar. Kepercayaan suku asli Amerika dari utara California yang bernama suku Hupa ya. Ketika terjadi gerhana bulan total atau disebut gerhana bulan darah tetrad, hal itu merupakan katanya pertanda bahwa bulan sedang sakit karena diserang oleh hewan peliharaannya sendiri. Kabayang panginten bapak ibunya pami hewan peliharaan teh hamster, marmot, ucing, menita keren-keren acan nu nuang bulana oge. Tah geuning palebah mitos mah tahayul bid'ah khurafat mah geuning urang Indonesia rea nu nurutan. Tong boro mitos urang Indonesia mah nyieun karajaan oge gancang nu ngikituna nya, nu ngiring ka urangna nu ngingiluna. Kamari aya Sunda Empire nu kadituna jadi Sunda Expire geuning nya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mitos yang berkaitan dengan gerhana ini sebelumnya juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya, In kasapati syamsu, telah terjadi gerhana matahari, yauma mata Ibrahimu, bertepatan dengan wafatnya Ibrahim putra Rasulullah. Jadi Rasulullah memiliki 3 putra, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nah, semua anak Rasulullah yang laki-laki meninggal ketika masih anak-anak ya Pak. Nah, ketika terjadi matahari berbarengan dengan wafatnya Ibrahim. Faqalan nasu, maka orang-orang berkata, ini mulai muncul mitos nih, tahayul bid'ah khurafat TBC. In kasafat, telah terjadi gerhana matahari limauti Ibrahima, karena wafatnya meninggalnya Ibrahim putra Rasul. Maka untuk mencegah agar mitos tersebut tidak berkembang, tahayul bid'ah khurafat tidak berkembang di kalangan kaum muslimin dan orang Arab pada waktu itu, maka Rasulullah mengambil tindakan preventif, melakukan tindakan pencegahan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda min ayatillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani limauti ahadin, keduanya tidak terjadi gerhana baik bulan ataupun matahari limauti ahadin, karena wafatnya, meninggalnya disebabkan matinya seseorang, wala lihayatihi, ataupun karena hidup dan lahirnya seseorang. Jadi tidak ada kaitan gerhana bulan dan matahari dengan wafatnya atau dengan hidupnya, dengan lahirnya seseorang. Bahkan di orang pernah aya film gerhananya, pas lahir di bulan gerhana ya, janten gaduh kekuatan melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Fa'idha ru'aitumuha, kata Rasulullah, maka apabila jika kalian melihat kedua fenomena tersebut, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wasallu, dan laksanakanlah sholat, hatta yanjaliya, sehingga terang kembali.
Nah, jelas berdasarkan hadis Nabi tadi bahwa apabila terjadi gerhana yang harus kita lakukan bukanlah memukul kentungan, mempercayai mitos-mitos yang tidak berdasar, tetapi yang harus kita yakini bahwa matahari, bulan, planet, bintang dan seluruh benda yang ada di alam semesta ini merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Diingatkan oleh Allah, la tasjudu lisyamsi, ingat janganlah kalian bersujud menyembah beribadah kepada matahari seperti orang-orang Majusi Persia, agama Shinto di Jepang, agama Arya di India. Walalil qamari, jangan pula kalian sujud menyembah beribadah kepada bulan seperti bangsa Arabia sebelum Islam datang. Wasjudu, tetapi sujudlah kalian lillahi kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan semuanya, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepada Allah beribadah. Oleh karena itu yang harus kita yakini bahwa gerhana merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan setelah itu? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan clue, memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa", sesungguhnya matahari, wal qamaro, dan bulan, ayatani min ayatillah, merupakan dua tanda dari tanda kekuasaan Allah. La yankasifani li mauti ahadin, keduanya tidak terjadi karena matinya seseorang, wala li hayatihi, ataupun karena lahir dan hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum, maka apabila kalian melihat dzalika, hal itu, fad'ullaha, yang pertama adalah berdoa kepada Allah, wakabbiru, dan bertakbirlah mengagungkan nama Allah, wasollu, dan laksanakanlah salat, watasaddaku, dan bersedekahlah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah fad'ullaha, berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah agar kita diselamatkan, dihindarkan dan dijauhkan dari semua bentuk bala bencana. Dapat dibayangkan jika Allah tidak mengembalikan kembali posisi benda-benda langit sesuai dengan kehendaknya, pasti yang terjadi adalah kehancuran alam semesta. Revolusi serta rotasi bumi pun tidak beraturan. Pasang surut air laut pun tidak stabil. Pergantian siang dan malam pun tidak teratur dengan baik. Kita tahu menurut astronomi ketika terjadi gerhana bulan, maka posisi ketiga benda tersebut dalam satu waktu itu sejajar. Jadi Bapak Ibu sadayana, ieu matahari, bumi, bulan, yang harusnya sinar matahari kena ke bulan ini terhalang oleh bumi. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kalian pasti Allah akan mengijabah kalian. Saking pentingnya kita berdoa kepada Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan ad-du'a'u silahul mu'minin, doa merupakan senjata orang yang beriman. Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa merupakan sumsum dari ibadah. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana adalah wakabiru, bertakbirlah, mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, tahlil, mentauhidkan nama Allah Subhanahu wa taala, tasbih, memahasucikan Allah, tahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, tidak ada Tuhan kecuali Engkau Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, walillahil hamd, segala bentuk pujian hanya milik Allah. Allahu Akbar kabiro, Allah lah seagung-agungnya Tuhan, walhamdulillah, dan segala puji kasiro yang banyak, wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukrota wa asila, pada petang dan sore, pada pagi dan petang hari, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana adalah wassolu, salatlah kalian. Salat di sini adalah salat gerhana. Kalau salat gerhana matahari disebut kusuf, kaf, sim, fa.
sedangkan sholat gerhana bulan disebut khusuf, kho, sin, fa. Hukumnya sunnah muakkad. Tata caranya tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam 2 rakaat terdapat 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Dan Rasulullah membiasakan untuk sedikit memanjangkan bacaan suratnya, kemudian memanjangkan, melamakan ketika posisi ruku dan sujud. Yang keempat, yang terakhir yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana adalah watasodaku, bersedekahlah, berinfaklah, karena amal yang paling disesali di akhirat kalau kita sudah meninggal dunia adalah sodakoh. Kaduhung sagede gunung tidak infak, menyesal shopping terus tetapi jarang sodakoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Karena kalau ruh sudah berpisah dengan jasad, fayakula Robi, maka akan muncul penyesalan seraya kita berkata, Robi wahai Tuhanku, laula akhortani ila ajalin qarib, kalaulah pada waktu itu aku bisa dikembalikan lagi ke dunia ini, ila ajalin qarib, walaupun hanya sebentar, maka yang ia akan lakukan adalah fa'as-saddaku, aku akan sedekah, aku akan zakat, aku akan infak, aku akan berdonasi dan sebagainya, wa aku minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jangan sampai penyesalan kita seperti Qarun, yang mana karakter Qarun adalah pelit, medit, cedit, keked mengkeneng, merege hese, cap jahe, buntut kasiran, cepel, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, bahkan hartanya saking banyaknya bro dijuru, bro dipantau, lebak libuk teka lebok, bahkan kunci gudangnya pun ditandu oleh orang-orang yang memiliki kekuatan fisik yang sangat-sangat kuat sekali. Kabayang ku orang panginten gudangna sakumaha, hartanya bagaimana, tetapi dalam akhirnya, dalam hidupnya, di akhir hidupnya Qarun menyesal karena dia tidak bersedekah, tidak berinfak sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Bahkan kita tahu kan dalam sejarah Qarun dan hartanya oleh Allah ditelan bumi. Maka napanya aya nu disebat harta karun, karun itu dari kata Qarun. Atau mungkin kalau betul ini riwayatnya, seorang sahabat yang bernama Sa'labah yang menyesal di sisa-sisa hidupnya karena tidak bersedekah, berinfak sebagaimana yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Kisah sahabat Sya'ban yang berteriak saat kematiannya, dia berteriak 3 hal. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Pernah suatu saat Rasulullah ketika selesai sholat tidak melihat sahabat Sya'ban, sampai akhirnya datang kabar kepada Rasulullah bahwa sahabat Sya'ban sudah meninggal dunia. Rasul pun akhirnya pergi menemui Sya'ban di rumahnya. Lalu istrinya menjelaskan bahwa Sya'ban telah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Sya'ban berteriak 3 hal yang tadi saya sebutkan. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan ketiga hal tersebut. Teriakan pertama, kenapa tidak lebih jauh? Sya'ban merupakan orang yang soleh, sahabat yang soleh, sering ke masjid. Bahkan perjalanan beliau dari rumahnya menuju ke masjid itu 3 jam perjalanan. Urang mah kadang 3 detik, 3 menit, tapi meni asa haroream. Tuh Sya'ban mah 3 jam perjalanan menuju ke masjid dari rumahnya. Tapi dia masih menyesal kenapa tidak lebih jauh. Karena ternyata langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ketika itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah kaki kita merupakan penggugur, kifarat, penghapus terhadap dosa yang telah kita lakukan. Teriakan yang kedua, mengapa tidak yang baru? Sya'ban pernah ketika dia pergi dari rumahnya menuju masjid ketika waktu sholat subuh, dan kondisi pada waktu itu musim dingin, ada seseorang yang kedinginan. Pada waktu itu Sya'ban memakai baju baru, kemudian dilapisi dengan baju yang lama supaya tidak kedinginan. Nah, orang yang tadi kedinginan oleh Sya'ban dikasih baju yang lamanya. Nah, Sya'ban menyesal, kenapa aku tidak memberi baju yang baru? Teriakan ketiga, kenapa tidak semuanya?
Pernah suatu saat Sya'ban memegang roti dan hendak memakannya. Tiba-tiba pengemis lewat. Lalu pengemis tersebut meminta roti dari Sya'ban. Dan Sya'ban pun membagi roti tersebut menjadi 2 bagian. Sya'ban pun menyesal, kenapa tidak semuanya aku kasih roti tersebut. Inilah penyesalan orang-orang yang mengapa ketika di dalam hidupnya, di sisa-sisa hidupnya tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak berzakat untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Ingat, terutama mungkin kondisi saat sekarang ketika pandemi, banyak orang-orang yang membutuhkan uluran bantuan tangan kita. Di Indonesia di beberapa titik terjadi bencana kemarin di Kalimantan, kemudian di Sumatera dan sebagainya. Mari kita tolong sama-sama. Apalagi sekarang saudara-saudara kita di Palestina sangat membutuhkan uluran bantuan tangan kita, sedekah infak kita. Jangan sampai kita mengeluarkan statement, jangan mikirin orang lain yang beda negara. Tuh saudara-saudara kita di Indonesia saja yang dipikirin. Ini orang-orang yang berstatement seperti ini hanya orang-orang yang seperti monyet, seperti kera, tidak memiliki jiwa kemanusiaan. Kita peduli terhadap saudara-saudara kita seagama, setanah air, senegara ya, yang ada di Indonesia, baik itu yang terkena wabah pandemi, kemudian bencana alam dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita melalaikan, kita tidak memperdulikan saudara kita yang ada di Palestina ataupun saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi lainnya. Ingat, ini merupakan panggilan kemanusiaan dan sekaligus ini merupakan anjuran dari konstitusi kita. Kita bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita mendukung untuk menghapuskan semua penjajahan di atas muka bumi ini. Dan sekarang negara Israel, Yahudi Zionis sedang melakukan agresi penjajahan pendudukan terhadap rakyat Palestina. Bahkan kalau kita lihat di zaman Nabi Musa ada kisah seorang suami istri yang sudah tua renta, yang hidup miskin, lalu dia minta kepada Nabi Musa supaya diberikan kekayaan. Sampai akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah. Tetapi suami istri tersebut akan menjadi orang kaya hanya dalam waktu hanya 1 tahun saja. Setelah itu betul pasangan suami istri tersebut menjadi orang kaya ya, dan dia ingat bahwa dia menjadi orang kaya hanya setahun. Maka mereka bersepakat setiap penghasilannya, setiap apa yang dia usahakan kemudian menjadi uang, menjadi harta, dia sedekahkan, dia donasikan, dia infakkan untuk membantu orang-orang yang lemah, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ternyata qadarullah, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya datanglah si suami istri yang sudah tua renta ini kepada Nabi Musa. Kata keduanya, wahai Nabi Musa, katanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengkayakan diriku dalam jarak 1 tahun saja, sekarang lebih dari 1 tahun. Kata Nabi Musa alaihi salam, Allah senang dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata infak, sedekah, zakat dan sebagainya bisa merubah takdir kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir khatib mengingatkan peristiwa gerhana ini tidak hanya kita ketahui saja sebagai 2 tanda kekuasaan Allah, tetapi harus dijadikan kesadaran bahwa ibadah saat gerhana merupakan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mungkin saat ini sudah jarang dilakukan, bahkan mungkin oleh beberapa orang tidak diketahui dan ditinggalkan. Di Simkuring aya tupayu nuju takbiran gerhana, tiba-tiba aya bapak-bapak yuswana sekitar 57 tahun nyarios naon ieu takbiran Idul Fitri sanes, Idul Adha sanes. Setelah saya kasih tahu bahwa ini terjadi gerhana dan kita harus melakukan takbiran dan sebagainya, baru dia paham. Bayangkan usia setua itu 57 tahun baru tahu ya nembe terang yen ketika terjadi gerhana, perintah dari Rasulullah SAW walaupun sunnah adalah bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, budi al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban.
Islam datang itu dalam kondisi asing, maka akan kembali lagi dalam kondisi asing. Banyak orang yang tidak tahu terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa amarallahu 'alan nas bi amrin azim amarakum bis salati wassalami 'alan nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal baros, minal ta'un, minal junun, minal judami wasayil asqami wa korona. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafirina wal musyrikin wa adilil zalimina wal munafikin. Allahumma salimna wal muslimin waghfir lana wal muslimin wa'afina wal muslimin warhamna wal muslimin warfa'na wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina minal muslimina fi Palestin, minal muslimina fi Palestin, minal muslimina fi Suriah, minal muslimina fil Hindi, minal muslimina fi Kashmir, minal muslimina fi Myanmar, minal muslimina fi Indonesia, wa minal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma wahid jama'atal muslimin. Allahumma farik jama'atal kafirina wal musyrikin wa jama'atal zalimina wal munafikin. Allahumma harir masjidal aqsa minal yahudi wa junudi. Allahumma harir baital maqdisi minal yahudi wa junudi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.